Shalom. Terima kasih untuk Tuhan Yesus pastinya dan juga hambanya Pak Lukas. Terima kasih untuk kesempatan saya dapat men-sharingkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tadi pagi sampai dengan siang ini. Tadi pagi saya berbicara tentang kualitas iman. Yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 22. Sampai dengan selesai ayat 25-26. Nah, khusus jam yang kedua ini untuk jemaat Tuhan yang datang maupun juga yang mengikuti live streaming. Hari ini saya mau berbicara tentang dipanggil untuk jadi berkat. Saudara hadir di dalam ruangan ini, saudara bisa tinggal di Philadelphia. Dan saudara bukan tinggal 1-2 tahun, mungkin udah puluhan tahun, saudara jadi citizen juga. Kenapa saudara ada di tempat ini? Dan kenapa saya ada di tempat ini? Itu yang susah dijawab, tetapi itu menjadi kenyataan yang fakta yang hari ini ada. Tadi pagi saya datang ke sini bersama dengan istri dan anak-anak. Mereka lagi keluar, ada mengurus sesuatu. Mereka first time untuk datang ke Amerika. Tahun 1995 saya pergi ke sini, tepatnya di DC, terus di Baltimore. Dulu waktu datang ke Philadelphia, orang Indo juga belum begitu banyak. Tahun 1995. Masa lalu saya gelap. Sehingga saya datang ke Amerika ini dengan cara yang salah. Dan kemudian saya bertobat, pulang dari tempat ini saya bertobat. Dan kemudian saya melayani Tuhan tahun 97, masuk sekolah teologi, start kita mulai di akhir masih Juni. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Kurang lebih hampir 25 tahun. Saya bilang dalam hati saya, kalau kelak suatu saat saya harus kembali ke Amerika. Ngapain? Liburan, bawa istri sama anak-anak. Saya gak mau pergi ke West, tapi saya mau ke East. Paling enak tinggal pasti Baltimore, bisa dekat kemana-mana kan. Villa dekat, ke Philly dekat, ke DC dekat, New Jersey dekat, New York bisa dekat. Tapi saya ambil Arlington. Kenapa Arlington, Virginia? Karena tempat itu pertama kali saya datang ke Amerika, dimulai kenakalan saya di sana. Nah, saya bawa istri sama anak-anak ke sana. Ketika saya sudah dipanggil Tuhan. Dan kemudian saya bisa bawa mereka ke sini. Dan saya ada di tempat ini. Telepon Pak Lukas. Pak Lukas bilang, Pak, ya deh Pak, isi ya Pak hari Minggu. Nanti juga Natal. Pak Lukas yang ngatur jadwal saya setiap hari Minggu khotbah di mana-mana. Tadinya saya mau datang mau liburan, akhirnya khotbah juga. Nggak boleh berhenti. Dipanggil untuk jadi berkat. Kata eklesia, yaitu dari ek dalam bahasa Yunani adalah keluar. Klesia dalam bahasa Yunani kaleo, dipanggil keluar, itu kata gereja. Jadi gereja adalah eklesia, yaitu kamu dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Supaya di terang itu dibentuk oleh Tuhan untuk pergi kepada kegelapan untuk jadi berkat. Artinya saya dan saudara, kita bukan berangkat dari hidup yang putih. Kita berangkat dari hidup yang gelap. Dan semua yang ada di tempat ini saya yakin pernah gagal. Dan saudara yang mengikuti live streaming, pasti gagalnya lebih banyak. Saya ngomong Pak Lukas, kadang-kadang orang bilang gini, aduh Pak, enakan ibadah offline, ada hadirat Tuhan. Kalau online gak ada. Giliran offline gak ada yang mau daftar. Dia bilang online gak ada hadirat Tuhan. Saya bilang udahlah, sebelum masa pandemi aja. Sebelum masa pandemi, orang datang ke gereja kalau lagi khotbah tidur juga. Ini masalah hati kok. Masalah hati. Ini ikut live streaming saya mau kasih tahu sama saudara. Kamu ikut live streaming jangan sambil-sambil ya. Jangan sambil makan bubur lagi loh. Ayo. Kadang-kadang kita buat ibadah Zoom,
Yang ikut Zoom 120 orang Pak Lukas. Semua namanya doang, mukanya gak ada. Mungkin sambil masak kah dia? Sambil dari kamar mandi kah dia? Bisa aja udahlah, itu lagu lama deh. Saya bilang gak bisa juga gitu. Hari ini kita mau berbicara tentang penjala ikan Petrus. Dari teks bagian firman Tuhan ini saya lihat ada beberapa analisa tepat untuk kita pahami. Tadi Pak Lukas sudah berdoa untuk firman ini. Yuk kita langsung to the point aja yuk. Lukas pasal yang kelima. Mohon maaf ya Pak Lukas, saya panggil Lukas terus nih dari tadi. Tadi Lukas 8, sekarang Lukas 5. Kalau ada khotbah lagi ketiga gue pakai Lukas 4 loh. Jadi gak enak Pak Lukas. Aduh Tuhan tolong saya. Bentar lagi Natal Pak, saling mengampuni Pak. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan baca ya. Ayat 1 kita akan baca. 1, 2, dan 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ini pantai Danau Genesaret, saudara yang udah pernah pergi ke Israel. Itu satu danau, itu sebenarnya danau sih sebenarnya ya. Disebut dengan 4 nama. Ada Tiberias, ada Genesaret, itu ya macam-macam ya. Ada Galilea, ada Kineret. Itu ditulis dalam satu tempat disebut 4 nama. Kenapa Genesaret? Kenapa Galilea? Karena provinsinya Galilea. Kenapa dengan Kineret? Karena bentuknya kayak harpa. Kenapa Tiberias? Karena stage itu adalah Tiberias. Kenapa Genesaret? Karena menghadap ke arah utara. Begitulah ceritanya. Udah gitu doang sih, saya mau kasih tahu doang. Saya mau kasih tahu doang aja, mau kasih tahu. Ini mau kasih tahu aja. Yuk kita baca yuk ayat yang pertama yuk sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menemui dia, hendak mendengarkan apa? Itu top. Jadi anak Tuhan itu datang karena haus dengan firman. Tadi saya bilang sama Pak Lukas, Pak, ini kan saya baru pertama kali ada di Philadelphia khotbah nih. Dulu 1995 saya gak pernah ke gereja Pak, jualan terus Pak dari ujung ke ujung. Udah gak usah diterusin gak enak. Nah, masa lalu ya. Kalau saudara datang ke gereja lihat pendeta, kecewa. Kalau kita datang dengar firman, siapapun yang khotbah engkau pasti diberkati Tuhan. Jadi saya bilang Pak Lukas, saya senang lupa jemaat Bapak. Tadi kenapa? Beda, spiritnya beda. Ngomong firman itu nyambung gitu loh. Pas lagi ngomong firman tuh mukanya tuh cerah banget. Kayaknya semua lulusan master teologi semua kelihatannya. Diajak ngomong tuh nyambung begitu loh. Kalau kita ngobrol khotbah tentang firman, terus mentok, kan kita rasa di mimbar. Di mimbar kita rasa. Tapi saya baru pertama kali ketemu saudara. Dari awal ibadah pertama, kedua. Saya merasakan kita bisa ngobrol firman dengan benar. Nah kalau kita bisa ngobrol firman dengan benar, saya gak usah jelasinnya repot. Gak usah terlalu banyak. Apa dasarnya? Di mana ada Yesus selalu ada firman Tuhan. Kalau orang bilang gini, saya mau apa pendeta Petra yang khotbah kenapa lucu? Itu berarti gue gagal. Tapi saya suka dengar dia khotbah kenapa? Pengajarannya kuat. Itu berarti saya berhasil. Yesus itu setiap hadir selalu menyampaikan pengajaran yang kuat. You takut dengan apa yang kamu makan? Lihat burung di udara. Kamu takut dengan apa yang kamu pakai? Lihat bunga bakung di padang. Dia ngajarin. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di semak belukar. Ada benih yang jatuh di batu-batuan. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Apa tuh artinya? Dijelaskan sama dia. Diajarkan itu dia. Supaya tujuannya apa? Jemaat Tuhan itu pondasinya kuat. Kalau dasarnya kuat saya mau sampaikan. Goncangan apapun engkau tidak mungkin tergoyahkan. Nggak akan mungkin saudara kalau menyampaikan firman Tuhan dengan murni, engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Saya udah kesaksian nih Pak, 25 tahun saya melayani Tuhan. Nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya sekolah teologi itu sampai S3 udah capek saya. S1 selesai, ambil S2 2 gelar, ambil S3 baru selesai kemarin 2020. Semua yang saya pelajari itu hilang ketika ada dalam kehidupan praktis. Tataran di otak semua.
hati harus di-touch oleh Tuhan. Ini beda nih. Belajar teologi tidak mengalami Tuhan, pepesan kosong. Tapi kalau mengalami Tuhan, kamu gak belajar teologi ya. Tapi kamu belajar dari soko guru yang hebat lewat firman-Mu. Hidupmu pasti berbuah dalam Tuhan. Saya juga gak suka orang begini, aduh kita gak perlu belajar teologi ya, karena di khotbah gak berteologi. Salah. Karena berteologi adalah berbicara tentang Tuhan di dalam firman-Nya. Itu berteologi. Makanya saudara, kita semua yang hadir dalam ruangan ini, hari ini kita sedang bicara tentang Tuhan yang besar. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah tidak pernah salah. Ada amin? Jadi semua nih ikut Yesus kemana? Dengar firman. Ketemu Yesus dengar firman. Hebat tuh, baik ya. Ayat 2, kita baca yuk. Ayat 2. 1, 2, 3, ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh. Orang melaut itu malam apa pagi hari? Malam. Kenapa malam? Karena matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, ikan naik ke permukaan. Maka gampang diambil. Kenapa melaut tidak siang hari? Ikan ada di bawah karena panas dia. Kalau malam hari dia melaut, pasti dia pulang pagi. Pertanyaan saya di ayat 2 ini orang berhasil gak dapat ikan? Enggak. Kenapa dia gak berhasil? Karena sedang membasuh apa? Kalau berhasil diomongnya apa? Mereka sedang keluarkan ikan dari jalannya. Ini benar apa enggak sih ini? Saya ngomong nih sekarang ngomong. Kalau berhasil itu berarti dia sedang keluarkan ikan dari apa? Kalau dia membasuh jalannya itu berarti ada ikan gak? Gagal gak nih? Biasa gagal. Siapa yang gak pernah gagal hari ini? Ayo siapa yang gak pernah gagal? Kasih tahu saya. Siapa yang bilang keluarga saudara lebih sempurna daripada yang lain? Kasih tahu saya kalau ada keluarga yang sempurna. Bicara sama saya hari ini. Ada aja masalahnya. Suami baik pak, oke. Istri baik, oke. Anak baik, oke. Mertuamu gak baik. Ada aja masalahnya. Mana ada sih keluarga gak ada pergumulannya? Sampai hari ini ada terus. Saya ini sama istri saya lagi keluar. Saya bilang apa? Kalau beban itu ada di pundak saya ya Tuhan. Gak apa-apa kalau Tuhan gak mau ambil beban itu di pundak saya. Tapi saya minta tolong sama Tuhan apa? Kuatkan pundak saya untuk menanggung beban itu. Alkitab gak pernah ngajarkan dia selesaikan masalahmu. Dan dia tidak akan angkat bebanmu. Tidak. Dia akan memberikan engkau jalan keluar. 1 Korintus 10:13. Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Supaya engkau cakap dalam menanggungnya. Artinya kenapa menanggungnya? Masalahnya gak hilang. Tapi kamu mampu dapat menanggungnya. Itu berarti kuk yang kamu pegang tidak jadi beban berat. Kamu pegang beban tapi bisa senyum. Itu kualitas. Maka saudara dan saya. Jangan malu kalau gagal. Tapi kalau gagal terus malu. Itu berarti oban. Orang jatuh biasa. Orang tidur dalam kejatuhan itu luar biasa. Jatuh dalam dosa, oke. Tapi tidak tergeletak. Hidup dalam dosa, itu tabiat. Itu berarti orang belum bertobat. Lu mau mabuk, mabuk aja. Lu mau main pelacur aja. Kenapa? Larang-larang model kayak begitu. Kalau belum ditacik oleh Tuhan gak mungkin bisa. Mulut kita ini terbatas Pak untuk ngomong. Untuk orang itu ubah. 5 orang papa mama punya anak laki-laki. 3 pecandu narkoba semua. 1 jualan narkoba tuh di Baltimore. Sampai masuk penjara. Dan dia tidak akan boleh masuk lagi Amerika seumur hidup. Di sweeping habis. Udah gue gak mau diterusin gak enak. Orang gak bener kakak saya. Orang DC, Baltimore tahu semua. Mainnya sama orang Itali semua segala macam. Ini masa lalu lah. Tahun 90-an. Deportasi. Senjata di kepala di situ. Tembak mau ditembak di situ. Wow. Ingat begitu ya.
Papa mama 5 orang laki-laki. 3. Bukan user drugs, bukan. Drugs dealer. Saya kalau nggak dijamah Tuhan, habis hidup saya. Naik Northwest, dulu masih ada pesawat Northwest Pak, Amerika. KLM Singapura terbang Narita Northwest. Detroit dulu transit untuk masuk DC. Wow. Lolos juga saya Pak, nggak usah diterusin gue bawa apa. Masa lalu. Pernah gagal saya, pernah gagal. Kalau saya nggak ditangkap Tuhan, habis Pak hari ini. Wow, kalau bukan Tuhan bahaya. Makanya kalau ada orang Pak pendeta, anakku begini Pak, gak apa-apa. Kalau sudah waktunya nanti Tuhan panggil. Dia merasa diri benar. 3 orang user drugs, bukan drugs dealer. Tapi puji Tuhan 13 tahun papa mama menangis di hadapan Tuhan. Taruh lututnya. Mama saya disekolahkan pemerintah Indonesia di Johns Hopkins University. Untuk ambil gelar doktor karena dulu sekretaris Menteri Kesehatan. Mau diangkat sebagai Menteri Kesehatan, ada 1 dan 2 hal mama tidak setuju. Dia sekolah di Johns Hopkins University. Waktu dia dapat gelar doktor itu, duta besar Indonesia yang ada di DC itu datang hadir. Dia jadi dosen untuk pasca sarjana di UI, Public Health. Ibunya dokter, sekretaris Menteri Kesehatan, anaknya semua pakai drugs. Wow, jadi bahan omongan Pak. Ya, malu gak? Malu. Kayak batu lempar ke keluarga kita semua. Ya, 13 tahun mereka menangis taruh lututnya di hadapan Tuhan. 13 tahun kami semua bertobat. 2 orang jadi pendeta. Papa masih hidup sampai hari ini 90 tahun. Mama 81 tahun, 82. Oma saya meninggal 105. Jadi gue kayaknya umur panjang bos. Kami bukan dari keluarga baik. Kami keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini semua yang ada di tempat ini, mereka pernah gagal melaut. Saudara pernah gagal. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, Tuhan datang kepada orang yang gagal. Supaya engkau dipulihkan oleh Tuhan. Ayat 3 yuk. Wah ini kacamata kenapa begini? Ayat 3 yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari apa? Ada berapa perahu yang gagal? Tadi di ayat yang kedua ada berapa perahu yang gagal? Tapi Yesus naik perahunya siapa? Kenapa dia nggak naik perahu yang satu? Kenapa dia nggak naik ke perahu yang satu? Kenapa dia harus naik perahunya Simon? Ayo siapa? Ada yang tahu nggak jawabannya? Pulang dapat piring cantik nih. Kenapa dia naik perahunya Simon? Nggak ada yang tahu kan jawabannya? Saya pun belajar juga nggak tahu Pak. Itu yang disebut kedaulatan Tuhan. Kenapa saudara ada di Philadelphia? Kenapa saya ada di Philadelphia? Diundang Pak Lukas. Kenapa saya dipanggil Tuhan? Jadi hamba Tuhan. Mimpi pun jadi pendeta juga enggak Pak. Tapi kenapa saya dipilih Tuhan untuk jadi hamba Tuhan? Mikir pun tidak, tapi dipanggil oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan sovereignty of God, kedaulatan Allah. Allah aktif, dia berotoritas, dia punya hak untuk mengambil keputusan apapun buat hidup saudara dan saya. Ada amin gak? Itu berarti hari ini dia ada dalam perahumu. Dan dia sedang memanggil saudara sebagai orang pilihannya. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. Jadi kalau suamimu dan istrimu sekarang ada sama kamu, Tuhan yang taruh cintanya buat kamu. Nggak bisa ganti pemain. Pak ini udah istri kedua, jangan ketiga. Banyak cewek cantik di luar sana. Kenapa gue jatuh cinta sama dia? Karena cinta itu nggak bisa kita obral di pinggir jalan.
Tapi cinta itu di-give oleh Tuhan. Tahu. Saya punya anak 2 orang putri. Apakah mereka bisa pilih untuk lahir dari keluarga saya? Enggak bisa. Tapi dia ada bersama dengan saya. Seburuk-buruknya pasanganmu dan seburuk-buruknya anakmu, dia anakmu. Seburuk-buruknya kita orang pilihan Tuhan. Dan dia ada bersama dengan saudara. Hebat ya. Yesus tahu kok mereka melaut tidak dapat ikan. Kalau Yesus itu model kayak sekarang ya, pendeta-pendeta sekarang ya. Lihat ada masalah ibu, ada masalah apa bu? Oke ya nih ibu, nih tolong gini. Enggak begitu. Yesus ngajar gini, yuk gue naik perahunya Simon nih, udah. Yesus tahu kalau mereka melaut tidak dapat ikan. Harusnya Yesus bilang, udah ambil ikan aja nih, kasih. Itu nyelesain masalah? Enggak. Itu ngedidik mereka jadi males. Seneng nih saya khotbah di sini. Itu berarti orang dewasa dalam tuh. Ini orang dewasa rohani semua nih kelihatannya nih. Ini datang kalau mati masuk surga semua kelihatannya nih. How? Anakmu susah yuk kasih gift money. Every month kasih sama dia duit. Manjain duit. Jadi sampah. Kakak saya dua-duanya lulus dari Baltimore. Gak ada yang lulus dari Baltimore. Pulang pak 15 tahun gak bawa satu cari kertas. Gak ada yang selesai semua. Jualan semua. Udah berapa banyak duit yang dijual. Yang dipakai. Kenapa? Dimanjakan. Gampangin. Yesus ngajar gitu. Gue pinjam perahu lu ya. Oke. Ngapain? Sampai di atas perahu dia memberitakan Injil. Dia lagi ngajarin. Masalah hidupmu gampang. Sekarang saya lagi ajar kamu. Tentang kebenaran buat kamu. Kalau kebenaran sudah masuk, kamu sulit, kamu tidak tinggalkan Tuhan. Kalau kebenaran sudah masuk, kamu sakit tidak disembuhkan Tuhan, tapi kamu tetap kuat dalam Tuhan. Firman sudah masuk, kamu gak dapat jodoh, kamu tetap bersyukur sama Tuhan. Itu berarti hari ini yang diajar oleh Tuhan bukan masalah dunia. Yang diajar sama Tuhan kingdom of God. Maka jadi orang Kristen bukan murahan. Jadi orang Kristen tuh elegan. Dan saya mau sampaikan kaki Dian sekarang ada di Asia. Dan saya mau sampaikan di Asia begitu banyak orang yang bertobat. Dan mengalami kebaikan Tuhan. Eropa tertinggal. Saya tidak tahu dengan Amerika. Eropa tertinggal. Eropa akan habis semua kekristenan. Ingat baik-baik. Indonesia kenal Tuhan dari Zending atau misionari dari Eropa. Tapi Eropa sekarang tinggalkan Tuhan. Siklusnya lari ke Asia. Sekarang Asia lagi berdoa buat Eropa dan Amerika. Saya punya keyakinan tempat ini diberkati Tuhan. Kita gereja Asia di tempat ini. Saya berdoa buat Pak Lukas semua. Saya sering lihat di Instagram, senang, saya happy. Gereja ini bisa jadi berkat. Di tengah-tengah orang-orang yang ada di tempat ini. Supaya mereka lihat ada orang Asia yang peduli dengan mereka. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, puji Tuhan, dia ada dalam perahumu. Dan dia sedang memilih saudara. Bukan kamu yang pilih aku kok, aku yang pilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Siapa sih Pak yang bisa pilih saya? Gak bisa, Tuhan yang pilih saya. Loh kalau Tuhan itu sudah memberikan anugerahnya sama saya, masa sih saya main-main dengan anugerahnya yang dia sudah berikan buat saya? Sampah kok kita ini semua. Dipanggil Tuhan, di calling oleh Tuhan, election oleh Tuhan. Masa kita mempermainkan anugerah dari Tuhan? Karena dia sudah terlalu baik buat saudara dan saya. Ayat 4 yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap apa? Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan apa? Dulu Pak Lukas, saya khotbah ini salah tafsir Pak. Saya pikir dulu ayat ini berbicara tentang Petrus taat. Ternyata tidak. Jadi waktu dia bilang, Yesus setelah khotbah itu, yuk kita minggir sebentar, tebarkan jalamu. Petrus bilang apa? Hei guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Karena Petrus expertnya adalah sebagai penjala ikan. Nggak usah ngajarin saya nangkap ikan. Saya ini expertnya masalah hal itu. Malam saya melaut gak dapat apa-apa. Tetapi kalimatnya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan juga. Saudara tahu kalimat itu apa? Bukan kalimat taat. Tapi kalimat itu adalah Petrus ingin menguji Yesus. Kamu suruh saya, oke, saya expert bidang ini. Ayo uji, kamu yang benar, apa yang saya yang benar. Orang malam aja melaut gak dapat apa-apa. Sekarang siang bolong kamu suruh aku tebarkan jala. Karena kamu suruh, oke. Supaya Petrus tuh gak keundung malu duluan. Jadi ini bahasa ujian kepada Yesus. Kita tuh merasa seperti itu. Ayo lihat kalau Yesus engkau ada, buat saya bertobat. Dibuat paranoid gue. Papa mama bilang apa? Yuk bertobat Petra. Nanti Tuhan marah kamu. Sampai mama panggil saya bilang begini. Yuk kalau mau ikut setan sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mama saya sampai bilang begitu. Sampai saya bilang gini, mama saya majelis gereja, papa majelis gereja. Sampai saya bilang gini, tunjukkan kalau Yesus itu ada buat saya. Oh ditampar. Enggak ditampar sih sama Yesus. Cuma digini gitu doang. Kalau ditampar udah mati saya. Dia cukup gini. Paranoid saya pak. Keluar dari rumah udah hampir telanjang teriak-teriak di mall. Pakai drugs 4 hari gak tidur. Teriak-teriak udah gila. Kalau Tuhan bukan tangkap gak bisa. Baru saya dijamah Tuhan. Itu audible. Yuk kalau gak bertobat Petra, yuk mati. Saya dengar suara Tuhan. Saya bilang Tuhan pulihkan saya. Kalau Tuhan pulihkan saya janji akan jadi pendeta. Ya, dipulihkan, jadi begini deh gue. Gara-gara nguji Tuhan. Kalau kamu ada tunjukin sama saya. Cukup paranoid gue. Jangan uji Tuhan. Dia selalu hadir. Omnipresent. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di daganganmu. Dia hadir di pekerjaanmu. Dia ada di mana-mana. Dan dia selalu ada tepat pada waktunya. Ayat berikutnya yuk kita baca 6. 1, 2, 3. Ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa? Dapat ikan gak? Siang hari bisa dapat ikan. Apa artinya? Lagi diajar sama kita. Kalau engkau taat dengan firman Tuhan, yang gak mungkin akan jadi mungkin. Itu berarti Yesus suruh tebar-tebar. Kalau Yesus bilang, buang jalamu ke atas, ikan terbang tuh. Oh suka-sukanya dia, orang dia Tuhan. Lempar jala ke kanan, ikan ke kanan. Lempar jala ke kiri, ikan ke kiri. Karena kenapa? Dia yang suruh. Jangankan siang. Tengah hari bolong, matahari kalau bisa ada 10 nerangin. Tetap ikan muncul. Dia yang suruh. Apa artinya? Dunia bilang gak mungkin. Bagi kita semua jadi mungkin. Amin gak nih? Jangan ada yang putus asa. Aduh Pak Pendeta. Alah teori. Bu saya kasih tahu ya Pak. Saya kasih tahu nih. Saya gak teori. Saya berangkat dari sebuah pengalaman. Semakin engkau kerdilkan kuasa Tuhan, semakin Tuhan demonstrasi kuasanya buat saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan, pintu yang baja di luar yang gak bisa kebuka, hari ini akan dibuka oleh Tuhan. Teman saya kena penyakit keras, divonis sama dokter. Bu pulang aja bu, 3 bulan aja umur ibu. Wah hebat nih dokter. Teman saya bilang, Pet gue divonis, umur gue tinggal 3 bulan. Hebat tuh dokter tuh. Oke, oh gitu ya, iya. Teman saya tuh meninggal, dikasih waktu bukan 3 bulan, 5 tahun dia masih hidup. Dokternya meninggal duluan. Dokternya meninggal duluan Pak Lukas. Jangan atur hidup orang, karena bukan kita Tuhan. Jangan jengkal berkat orang, karena Tuhan yang lebih tahu berkat buat kita. Hari ini dia bisa jadi karyawan, besok bisa jadi owner loh. Dulu owner bisa jadi karyawan loh.
Gonta-ganti hidup ini. Jalan mereka sudah mulai koyak. Ayat 7 yuk kita baca yuk. Ayat 7. 1, 2, 3 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa? Hebat. Tadi Yesus naik ke perahunya siapa? Dapat ikan gak? Saya tanya sama saudara, kalau seandainya Petrus tidak panggil perahu yang satu gagal, kira-kira perahu dia tenggelam gak? Kalau ada berkat bagi-bagi dong. Dapat berkat banyak, terus kemudian dipanggil perahu yang satu dikasih ikan. Dan dua-dua perahu ini hampir tenggelam. Itu perahu gak dipakai untuk dikerjakan. Kadang-kala ada satu kerja, ada satu gak kerja. Tapi berkatnya bisa dapat sama. Aneh ya. Tapi Tuhan itu hebat ngajarin buat kita. Karena kenapa? Berkat yang kita terima bukan milik kita. Kita hanya operatornya Tuhan. Kalau kita hanya operator Tuhan, berkat itu numpang lewat saja untuk kita memberkati orang lain. Dan tidak pernah kau kekurangan kalau memberkati siapapun. Saya sih appreciate banget dengan gereja kalian. Kalau saya lihat dari Indo, lihat di Instagram, kasih makan gratis ya. Tuh masyarakat sini ada. Aduh, seneng lihatnya. Orang yang hemat hidupnya berkekurangan. Orang yang menebarkan harta hidupnya berkecukupan. Gak pernah mati itu kalau kita memberi. Ada amin gak? Kalau di Jakarta, di Indo, kalau kita makan di hotel mulia tuh, di table 8 gitu Pak. Makan, biasanya kita pesen teh bunga tuh Pak ya. Wah, seneng tuh ada bunga mekar tuh gitu ya. Minum, kalau udah mulai dikit tuh nanti ada orang yang datang tiba-tiba tuangin lagi air panas. Pakai gayanya dia begini. Makin gaya makin banyak, tipnya makin gede. Buat dia begitu. Saya lagi ngobrol sama teman saya, ngeganggu banget. Tangannya dia kesini terus. Wah ini orang kayaknya gak enak banget orang nih. Kenapa dia tuang-tuang? Udah pet gampang. Supaya dia gak tuang-tuang lagi gelas kamu, gampang apa? Lu gak usah minum gelas lu. Pasti dia gak mungkin datang. Servis dia buat kita. Kalau kamu minum dia harus isi lagi. Karena supervisor lihat, lu gak isi di situ, gue tegur. Karena dia servisnya harus totally. Karena kita bayar makan di situ mahal. Apa artinya? Botol ini kalau saya nggak minum, bagaimana cara diisi? Tapi bagaimana isi botol ini kalau masih tetap banyak? Apa artinya? Share buat yang lain, nanti diisi lagi. Share buat yang lain, diisi lagi. Maka banyak orang yang memberi berkatnya ada terus buat dia. Ada amin nggak? Makin disimpan begini, nggak dibawa pulang tuh barang. Jangan sampai nanti sudah ada di titik nadir yang harusnya kita tinggalkan dunia. Kita udah lupa mau dibawa kemana tuh barang semua. Maka hari ini kamu dipanggil untuk memberkati. Di tempat ini saudara dipanggil di Philadelphia untuk jadi berkat. Bukan hanya Philadelphia. Doa saya kalau bisa ada di East, semua kenal Tuhan lewat tangan saudara. Ayat 8 yuk. Ayat 8 kita akan baca yuk. 8. 1, 2, 3. Ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang apa? Kenapa dia bilang seorang berdosa? Tadi di ayat yang kelima. Tadi yang ketika Petrus bilang, Guru, telah sepanjang malam aku melaut tidak dapat apa-apa. Karena engkau menyuruhnya, oke, aku tebarkan jala juga. Karena hatinya busuk. Ketika dapat ikan, langsung dia tersungkur. Pergi dari saya kurios. Lord, keluar dari saya. Kenapa? Aku ini orang berdosa. Apa hubungannya? Karena hatinya busuk. Maka hari ini saya mau sampaikan. Pulang dari tempat ini. Jangan ada satupun di tempat ini mau uji Tuhan. Karena dia terlalu hebat buat saudara dan saya. Nah, Tuhan pergi dari sini. Aku ini orang berdosa. Orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia merasa dirinya kotor. Jijik, gak pantas. Tapi hari ini kita sedang dipantaskan oleh Tuhan. Berdiri di tempat ini kita bersyukur. Karena Tuhan terlalu baik buat kita semua.
Saya kalau ada orang masuk ke Instagram saya, cewek gitu. Saya bilang sama istri saya, ini kayaknya motivasinya gak benar nih, Mak. Iya. Baru-baru ini ada satu ibu masuk ke Instagram saya, minta nomor telepon saya. Bu udah berkeluarga Bu, udah. Tolong kirim foto keluarga ibu, dia kirim. Oh ya oke, baru saya kasih nomornya. Ternyata dia punya satu perusahaan toko obat di Jakarta, pabriknya minta saya doakan. Saya bawa istri saya. Saya ceritakan depan suaminya, istrinya bicara apa saya DM. Aduh saya takut Pak, Bu, takut saya. Kenapa begitu? Kita semua waspada loh, tidak ada satu orang pun yang kuat di tempat ini. Tapi ketika engkau mau jujur, saya kasih tahu, engkau sedang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam hatimu. Dan Tuhan pasti bekerja dalam hidupmu. Yuk ayat terakhir yuk, habis. Ayat yang ke-11 terakhir, waktu sudah habis. 1, 2, 3, ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu apa? Perahunya dibawa gak? Jalannya dibawa? Ikan dibawa? Kalau sudah ikut Tuhan, udah gak pikir lagi ke situ. Semua teman-teman saya di kontak telepon saya Pak, yang dulu menguntungkan buat saya, setelah saya ikut Tuhan, delete semua kosong. Tuhan kasih teman yang baru, berkat yang baru, komunitas yang baru. Dan saya menikmati hari ini, saya bersyukur. Lebih baik berkatmu sedikit, nabung demi sedikit, menikmatinya enak. Dapat berkat yang bombastis tapi selesai. Tapi sedikit demi sedikit hidupku makin menikmati, bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan tiap hari saya bisa bilang apa? Saya terlalu terpesona melihat dia. Karena kenapa? Dunia tidak lebih penting daripada Yesus. Karena Yesus lebih penting dari segalanya. Wow. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Lebih baik kamu mati ketika engkau ikut Yesus. Jangan sampai gereja salib di dadamu itu hanya sebagai simbolik. Tetapi kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yesus sudah mau datang nih Pak. Kapan waktunya? Saya nggak tahu Bu. Yang tahu hanya Dia. Dunia tidak semakin baik. Dunia akan parah. Akan terjadi inflasi besar di seluruh dunia. Kekeringan akan terjadi. Pemanasan global akan terjadi di mana-mana. Dan tantangan kita ke depan adalah kita makin kuat dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.